Ini adalah visual bagaimana asap hitam membumbung tinggi di lokasi kebakaran di kawasan Glodok Plaza, Jakarta Barat, saudara. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat. Mereka ini disiapkan dari beberapa titik untuk bisa menjangkau area yang terbakar. Disampaikan informasi terakhir yang disampaikan oleh polisi bahwa ada 4 lantai yang terdampak kebakaran, yakni lantai 5, 6, lantai 7, dan juga lantai 8. Memang informasi yang sementara kami peroleh bahwa kebakaran diduga berasal dari lantai 7 yang merupakan tempat parkiran mobil. Ya, ini dia kami kembali tampilkan bagaimana kondisi kobaran api yang membakar kawasan Glodok Plaza, Jakarta Barat di Jalan Mangga Besar. Ya. Glodok Plaza, saudara, merupakan pusat pertokoan, pusat perbelanjaan yang menjual barang-barang elektronik termasuk perlengkapan audio, komputer, dan juga alat game. Bangunan ini sudah ada sejak 1977, saudara. Meskipun tadi disampaikan oleh warga yang merupakan pemilik salah satu toko, ini adalah kali pertama Glodok Plaza kebakaran. Dan situasi kebakaran yang terjadi pada hari ini, 15 Januari 2025, membuat warga di Glodok Plaza, pemilik toko dan juga karyawan ini panik. Meskipun mereka sudah menutup toko sejak pukul 7 malam, saudara, dan sebagian besar mereka sudah menutup, namun sebagian besar mereka kembali ke lokasi kebakaran untuk mengecek toko mereka untuk bisa menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Tapi tentunya petugas pemadam kebakaran juga melarang warga untuk bisa memasuki area dalam gedung demi keamanan dan juga keselamatan, saudara. Karena tadi disampaikan ada beberapa kali ledakan terjadi di lokasi kebakaran. Ini adalah visual dari udara, saudara. Visual dari udara bagaimana kebakaran yang menghanguskan salah satu gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat. 9 orang berhasil diselamatkan dari peristiwa ini. Mereka terjebak di lantai 7. Diduga kebakaran bermula dari lantai 7. Lantai 7 merupakan tempat parkir kendaraan dan juga tempat hiburan. Diduga kebakaran berawal dari akses menuju ke tempat hiburan malam di sana, saudara. Meski belum diketahui apa yang menjadi penyebab kebakaran dari Glodok Plaza, namun dari informasi yang kami terima, api pertama kali muncul dari lantai 7 dan terus membesar. Dan saat ini, saudara, api bahkan terlihat dari lantai paling atas dari visual pantauan udara. Api masih berkobar di sana. Informasi yang kami peroleh, Glodok Plaza terdiri dari 9 lantai. Dan tadi yang terdampak, polisi menyampaikan ada 4 lantai, yakni lantai 5, lantai 6, lantai 7, lantai 8. Ya, proses pemadaman terus dilakukan, saudara. Saat ini sudah lebih dari 1 jam
Sejak Breaking News Kompas TV melaporkan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, saudara, proses pemadaman terus dilakukan. Kami tampilkan kembali visual terkini saat ini pukul 23:14 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan udara, kebakaran yang melanda kawasan Glodok Plaza, Jakarta Barat. Sementara itu di titik lainnya, saudara, pemadam kebakaran juga terus mencoba untuk mengevakuasi warga yang diduga masih terjebak. Jumlah warga yang diduga masih terjebak belum bisa dipastikan, tapi tadi kami mendapatkan visual dan juga informasi hingga saat ini ada 9 orang yang sudah berhasil diselamatkan. Kembali kami tampilkan, saudara, keterangan dari Wakapolsek Metro Taman Sari Kompol Ujang Rahmat Sutardi terkait dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza dan upaya penyelamatan warga yang diduga masih terjebak, saudara. Untuk TKP kebakaran ini berada di lantai 5, 6, 7, 8. Ya. Kemungkinan masih ada tersisa 3 orang lagi dari 9 orang yang berada di paling atas. Mengingat tadi evakuasi dari kendaraan kren sendiri itu mengalami kesulitan untuk masuk ke TKP. Nah, alhamdulillah tadi sudah bisa masuk dan bisa. Jadi masih ada 3 orang lagi di atas. Oke, baik Pak, tadi kan sekitar saat toko sudah tutup, tapi tadi dari kami sempat bertanya kepada saksi ada hiburan malam di atas gitu ya, memang salah satu tempat hiburan, dan itu tutup jam berapa biasanya, dan di sana itu seperti apa Pak biasanya? Ya, untuk di atas memang ada tempat hiburan ya. Jadi mungkin masih banyak juga yang masih berada di atas, termasuk tamu dan karyawan seperti itu. Karena mungkin mereka berusaha untuk menyelamatkan diri naik ke atas, demikian. Oke, Pak, sebenarnya biasanya untuk dari Glodok Plaza ini apakah sering kebakaran atau bagaimana Pak kalau dari pantauan? Yang saya ketahui, yang untuk kejadian kebakaran ini baru sekarang nih. Dan memang karena tadi juga anginnya cukup besar, jadi ada beberapa ledakan. Pak Ujang, izin untuk dari koordinasi sendiri dengan Satpol PP mungkin di sini, lalu juga dengan pemadam kebakaran, lalu di sini ada PU juga ya, memang ikut berjibaku bantu. Koordinasinya seperti apa Pak, dan langkah berikutnya apa nih Pak untuk supaya ini padamnya cepat? Oke, terima kasih. Ya, sementara kita untuk fokus ke evakuasi, mengingat kita juga belum bisa memastikan apa yang menjadi sumber kebakaran. Ya, kita sudah koordinasi dengan pihak terkait, termasuk dari lingkungan setempat, Pemda setempat, ya, kelurahan maupun dari masyarakat yang membantu pihak kami. Ya, mudah-mudahan ini bisa cepat kita evakuasi dulu. Nanti mungkin kita lakukan pemadaman. Demikian. Ya, saudara, saat ini kami sudah bergabung kembali dengan jurnalis Kompas TV, Stefanus Wangge. Stefanus. Ya, Ibrahim. Stefanus, jika kita lihat dari pantauan udara, sebelumnya polisi bilang 4 lantai, 5, 6, 7, 8 yang terdampak, tapi tampaknya di lantai paling atas api berkobar di sana, Stefanus. Apakah ini juga artinya terbakar juga lantai 9, Stefanus? Dari lokasi yang atau gambar yang saya rekam saat ini, memang ada di lantai paling atas yang terbakar ini, Ibrahim. Dan api masih membesar dan tampak ada petugas pemadam yang berada di lantai di bawah lokasi kebakaran itu. Sementara dari skylift yang sempat digunakan untuk evakuasi, saat ini digunakan petugas pemadam untuk melakukan pemadaman, untuk memadamkan kobaran api yang dari lantai atas ini, Ibrahim. Jadi saat ini pemadam kebakaran sudah bisa menjangkau titik api di lantai 7. Betul, Ibrahim. Terlihat pemadam menurunkan selang untuk
digunakan untuk menyambung ke sumber air yang digunakan dari unit pompa air ini, mobil unit pompa air ini. Demikian Ibrahim. Bagaimana ketersediaan sumber air di sana, Stefanus? Untuk saat ini petugas menggunakan mobil pompa air yang menyediakan stok air yang juga disambung ke sumber air terdekat, Ibrahim. Dan proses pemadaman yang dilakukan estafet ini biasanya petugas menyambung selang demi selang agar bisa sampai ke lokasi yang mungkin tidak terjangkau untuk bisa melakukan upaya pemadaman. Demikian Ibrahim. Sejauh ini sudah lebih dari 1 jam pemadaman dilakukan oleh petugas pemadaman Jakarta Barat. Kendala apa saja yang Anda lihat, yang Anda peroleh dari proses upaya pemadaman ini, Stefanus? Ya, untuk titik sumber api yang berada di lantai atas dan ditambah dengan akses jalan ke dalam mall atau ke dalam gedung Glodok Plaza ini dimungkinkan menjadi kendala untuk petugas. Ditambah dengan lokasi atau titik api yang berada di lantai paling atas membutuhkan peralatan tambahan, Ibrahim, seperti peralatan selain selang pemadam untuk bisa mencapai lantai paling atas ini. Tugas juga harus melakukan upaya menggunakan oksigen dan untuk bisa masuk ke dalam lokasi karena kondisi gedung tampak di bagian atas sudah tertampak asap tebal di dalam gedung ini, Ibrahim. Jadi saat ini dari pantauan Anda diperkirakan lebih dari 4 lantai yang saat ini sudah terbakar, Stefanus. Ya, untuk yang saya lihat di lokasi ini masih baru terlihat lantai paling atas saja, Ibrahim. Untuk bagian-bagian lainnya yang terdampak belum terlihat atau belum mendapat informasi saat ini, Ibrahim. Oke. Sepanjang tadi dalam 15 menit terakhir, Stefanus, apakah ada lagi warga yang berhasil diselamatkan atau seluruh warga pengunjung di Glodok Plaza ini sudah berhasil dibawa keluar? Ya, Ibrahim, tadi 9 orang sudah dievakuasi dengan menggunakan skylift dan mereka sudah mendapat penanganan medis saat sementara ini, Ibrahim. Kita belum bisa mendapat informasi 9 orang itu siapa saja. Cuman dari 2 di antara mereka mengenakan seragam, kemungkinan mereka berasal dari karyawan gedung ini, Ibrahim. Tapi apakah tadi skylift yang sudah sempat turun dibawa naik kembali untuk menyelamatkan warga di sana? Untuk saat ini skylift digunakan untuk melakukan pemadaman saja, Ibrahim. Petugas ada beberapa petugas yang naik di skylift dengan peralatan pemadaman. Demikian, Ibrahim. Saat ini korban yang sudah diselamatkan 9 orang dibawa kemana rencananya? Saat ini tadi sempat mendapat penanganan di medis sementara, Ibrahim, untuk upaya dapat penanganan medis selanjutnya. Belum diketahui informasinya karena kondisi mereka tampak hanya shock saja, Ibrahim, dan tidak ada luka atau lainnya. Demikian. Okay. Stefanus, apakah untuk saat ini sudah diketahui apa yang menjadi penyebab kebakaran dan betul di lantai 7 di tempat parkiran kendaraan atau di tempat hiburan malam yang awal kebakaran? Saat ini kita belum mendapat informasi penyebab terjadinya kebakaran ini, Ibrahim. Cuman kita mendapat informasi betul berasal dari tempat hiburan yang berada di lantai atas ini, Ibrahim. Dan ini visual yang saya dapat dari sisi lainnya, kobaran api yang tadinya belum terlihat kini menyambar atau membesar di bagian sini, sisi lain ini, Ibrahim. Baik, jadi kami konfirmasi kembali diduga kebakaran berawal dari tempat hiburan malam, Stefanus ya? Informasi sementara yang saat ini kita dapatkan demikian, Ibrahim. Seperti apa saat ini penanganan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran? Stefanus, bisa digambarkan kepada kami? Ya, petugas sudah beberapa petugas sudah masuk
ke dalam dengan menggunakan peralatan oksigen seperti yang saya sebutkan tadi, Ibrahim. Dan upaya ada pemadaman juga dilakukan dengan menggunakan skylift yang sebelumnya digunakan untuk evakuasi warga. Dan saat ini beberapa personil petugas pemadam juga masih menunggu masuk untuk bergantian masuk ke dalam lokasi kebakaran ini, Ibrahim. Itu warga di sekitar lokasi bagaimana saat ini? Seperti apa imbauan dari petugas? Karena ini kan berbahaya sekali, Stefanus. Ya, petugas sudah memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk membatasi ruang gerak atau membatasi warga yang melihat di lokasi kejadian. Ledakan yang sempat terjadi tadi juga sempat membuat petugas harus melakukan upaya pencegahan warga untuk mendekat ke lokasi kejadian ini, Bro. Sudah ada berapa personil, Stefanus, yang berhasil masuk ke area dalam gedung untuk bisa memadamkan api saat ini? Pantauan yang tadi saya lihat ada 7 personil yang menggunakan peralatan pengaman lengkap, yakni oksigen dan peralatan pemadam, Ibrahim. Ambulans juga sudah disiagakan di sana, Stefanus? Petugas medis juga sudah disiagakan di sekitar lokasi dan beberapa relawan dari Basnas dan Basis juga tiba di lokasi untuk melakukan upaya penyelamatan atau evakuasi ini, Ibrahim. Kalau untuk di sekitar lokasi bagaimana saat ini situasinya, termasuk arus lalu lintas di sana, Stefanus? Karena kondisi berada di dalam atau agak ke dalam, Ibrahim, jadi kondisi tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas. Namun kondisi jalan sempat dipadati warga yang melihat-lihat di sekitar lokasi kejadian. Dan akses jalan yang memang biasa digunakan untuk keluar masuk pengunjung atau karyawan di sini memang ditutup karena untuk mobil pemadam kebakaran memarkirkan kendaraan, Ibrahim. Baik, Stefanus, nanti kita akan kembali kepada Anda untuk melihat bagaimana situasi proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, termasuk untuk memastikan apakah masih ada warga yang diduga masih terjebak atau tidak, saudara. Tapi yang jelas, jika kita lihat di layar kaca Anda, di bagian kanan merupakan visual dari udara, api masih berkobar di sini, saudara. Dan tampaknya semakin membesar. Ini menjadi tantangan bagi petugas pemadam kebakaran untuk bisa menjangkau titik api. Tadi disampaikan sudah ada petugas yang bisa menjangkau lantai 7 dengan menjambungkan selang air dari hidran menuju ke lantai 7 untuk bisa memadamkan api. Dan kebakaran ini terus membakar di lantai atas Glodok Plaza. Saudara, breaking news Kompas TV, kami jeda sejenak. Nanti ada rekan saya Niputu Trisnanda yang akan melanjutkan. Tetap bersama kami.